Alhamdulillah, amsayna wa amsayna alhamdulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa ta'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'alim. Shadaqallahu al-'azim. Bapak pimpinan Rakil Muhammadiyah yang saya hormati, pimpinan Aisyah, Asyatul Aisyah, Muhammadiyah Muhammadiyah, Takmir Masjid An-Nur dan sedaya jamaah Masjid An-Nur rahimahullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat menika kita sedaya tansah diparingi kaya Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani, ugi kesehatan rohani, sehingga kula panjenengan sedaya kalian dua kesehatan itu saged melampaui perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan saged nggotekaken dumateng Allah bilih kita sedaya niku tiyang-tiyang ingkang beriman. Kebukti kita sedaya saged rawuh wonten kene majelis menika tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan kita sedaya saged istiqomah wonten kene jalan kesayangan menika. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena nikmat yang kita syukuri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nalikane maringi nikmat dumateng hambanipun, Allah itu menelusuri nikmat yang diberikan itu. Ya. Jadi ketika nikmat itu dipergunakan kanthi sae, aku akan menambah. La azidanakum. La in syakartum la azid. Tapi nalikane panjenengan sedaya kufur, inna adzabi lasadid, maka Allah akan menguji dengan ujian yang lain, tidak dengan ujian nikmat itu lagi, bahkan diuji dengan nikmat. Karena kita amanah dengan ujian kesehatan itu, Allah nambah, ditambah lagi, ditambah lagi dan aku ditambah. Tapi ketika itu gak paksa kita ujian kenikmatan, diuji dengan kebalikannya, diuji dengan musibah. Dan itu wujud dari kecintaan Allah dumateng hamba-hamba itu. Karena itu terpuji kemauan posisi kula lan panjenengan sedaya. Sifate manungsa itu pasti kepengin diuji karo kenikmatan. Diuji karo sing enak. Karena manungsa itu sing kepengin diuji karo sing gak enak. Sikile buntung karo mripate gak iso masih alhamdulillah, tidak seperti. Tapi maunya diuji dengan nikmat seperti Nabi Sulaiman. Ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an askura ni'matallah an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Fi ibadikas shalihin. Artinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan
menjadi bagian dari fasilitas untuk ibadah sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, selawat dan salam mudah-mudahan tetap kaujul dumateng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan kita biasakan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengumpulkan beberapa hadis tentang tema hari ini, yaitu akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, atau nanti menyangkut 4 sifat yang ada pada diri Rasul itu: sidq, amanah, tabligh, fatwa. Tapi wonten ngene hadis itu Rasulullah menjelaskan inna likulli dinin khuluqan. Jadi masing-masing agama nggone duwe bumi iki iku duwe karakter, duwe akhlak sebagai ciri dari agama ini. Wa khuluqul islami, dan akhlak wong Islam jenenge Rasul al-haya. Ini yang mendominasi. Wong Islam itu pemalu. Ya. Ini yang saya dulukan karena apa? Al-imanu wal haya'u qurana. Karena iman dan malu itu sejoli. Artinya apa? Masyaallah muslimin rahimahullah. Lek muga kula memahami, kok muga manusa itu dikai sifat siji ya. Kanggo bekal uripe nang dunya cukup. Karena apa? Wong nek duwe perasaan malu sing dhuwur, ya. Tenggene hadis kan dijelaskan Rasulullah itu sifat malunya melebihi gadis pingitan. Ya. Gadis pingitan itu kita sebut tentu. Gadis ucul akhirnya. Lalu gadis pingitan itu ya di dalam Al-Qur'an kan banyak menceritakan tentang gadis pingitan itu, yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan di dalam surat Al-Imran dan juga di surat Maryam, surat yang ke-19. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi kalau al-haya wal imanu qurana, iman dan malu itu sejoli, gitu kan? Jenenge sejoli ku nek dina diku gandengan, gitu. Sejoli ku nek dina diku runtung-runtung. Jadi kalau salah satunya tidak ada, salah sijine kurang, sijine ku ya ana. Lah wong yo gak duwe isin, imane ilang. Lah imane wis ana, ketara wong iku gak duwe iku kurang. Dadi gak iso diilang salah siji. Seperti dua mata, apa itu dua mata uang? Permukaan uang itu, jadi orang wali ya orang tiga, saksi saya tak mungkin. Itu sifat malu. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan malu itu adalah benteng terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Jadi ngomong sing iman itu perasaan malunya tinggi. Aduh, ini wayahe ada iki lho kok setu tak lho masih kok akan urusan iki. Itu usaha ada. Lah mau lapo. Perasaan malunya tinggi. Malu. Reso wae contoh be anane. Ayo budale. Enak bukan? Ojo, bukan seperti itu orang yang malu. Tapi dia malu hanya bisa memerintahkan itu izin. Itu kalimat yang tidak benar. Seperti seorang guru yang memerintahkan muridnya, bayar. Yang benar, ayo sembahyang. Jadi subjek menjadi bagian dari objek sama. Orang yang disuruh, yang menyuruhnya itu sama, melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang disuruh. Orang tidak dibantah, bapak dulu
ayo ngaji tapi tenane, seperti itu. Jadi karena apa? Berboleh orang terbiasa dan sifat pemalu ini menjadi karakternya. Hilang awak dewe sampai nanti. Tapi kalau itu bagian dari iman, sing melekat kalian perasaan malu niku wae. Lupa nanti Rasulullah itu pernah didatangi oleh sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah duduk itu pakaiannya ini kelihatan, jadi gamisnya itu nyingkap, boleh ketok. Tapi Rasulullah tidak membetulkan lungguh itu maka betul no. Tapi ketika Abu Bakar salam itu dijawab Waalaikumsalam. Artinya kalau salam itu dijawab berarti diperbolehkan masuk. Mungkin kata umat masih seperti itu juga. Nah, begitu yang ketiga Utsman. Rasulullah tahu ini yang ketiga ini Utsman yang datang. Rasulullah orang jawab salam, tapi Rasulullah betul kalau goib di sini. Dibuleh sing ketok ditutupi karo gamise, wonten kene sira niku dijelaskan. Baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Lagi ngomong mantune iku. Sing didelok disi ini mana Abu Bakar karo ya Rasulullah, aku mah ya salam sama ya kok ngono iku. Umar salam sama itu mah ya kok ngono iku. Tapi begitu Utsman itu sama. Bagaimana aku tidak malu kepada orang zaman Rasulullah yang malaikat saja malu kepada itu Utsman. Jadi mana? Seandainya kata Rasulullah, aku tidak membetulkan posisi dudukmu, Utsman tidak akan jadi masuk. Berarti aku melarangnya masuk. Seperti itu. Rasulullah itu memahami karakter sahabatnya. Jangan kono. Suaranya sadar sahabat itu apa? Bilang kapal sama suara itu aku. Ini kok suaranya terbaik bilang begini kotak-kotak. Apa? Karena saking dekatnya, saking menjiwai apa yang dimiliki oleh para sahabatnya itu. Ini loh. Terbikin pulau langkah dengan sedaya belajar, ya. Belajar betapa istimewanya orang yang punya perasaan malu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan fa'ilam tastakhil fasna'na sita. Lalu wong iku perasaan malune iku wis ilang. Fasna'na sita kata Rasulullah. Ya wis nek kono sakar. Wong awak wis gak duwe isin. Wong bojone wong bojone dhewe, bojone wong bojone dhewe. Wong bener wong salah, wong halal, wong haram. Ora peduli perkara apa. Wis gak duwe isin. Fasna masih kata Rasulullah. Kowe jangan kalau masak kartu. Karena diatur. Ini loh karakter Islami yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi orang sembarangan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan ayat ujungnya malu itu benteng terakhir. Jadi wong panis gak duwe isin ya, gak duwe isin. Coba caplok mulai. Saya seperti menasihati diri saya pribadi, bukan kepada banyak. Betapa indahnya kalau malu itu menghiasi diri kita. Jadi dengan bayang
pimpinan sultan sholat jamaah kali di sini itu bisa kita bayangkan seorang ustaz kan sultan dan muridnya dari jamaah kali di sini itu kan akhirnya apa dosa nabi itu ngomong sih para imam, kepala keluarga, guru ngaji, orang tua yang punya anak semuanya di depan. Mereka apa? Mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Izin diwasi muridnya, izin diwasi anaknya, izin diwasi bojone, izin karo khotbah dhewe. Sampai pas kurung-kurung. Izin karo omongane iki. Benteng terakhir yang diceritakan Rasulullah kepada orang-orang mereka itu berhasil muslimin. Ayo ini diterapkan di keluarga kita. Ayo anak kita ajari malu gak pakai baju di bawah gak pakai baju malu karena apa? Auratnya kelihatan. Kalau itu kita ajarkan sejak kecil, nanti anak akan kenapa gak donation, karena dengan kau itu loh ya. Diingatkan anaknya. Loh itu kecil kapan kamu gak donation, padahal itu sudah marwahnya hilang. Apa? Harga dirinya hilang karena apa? Membuka sesuatu yang harusnya dijaga. Akhirnya apa? Karena organik. Aurat itu maknanya sesuatu yang terpelihara. Nah, kalau kita tidak memeliharanya, dia menjadi barang yang tidak berharga. Aurat kita tidak berharga. Kita tidak punya marwah, tidak punya harga diri. Karena apa? Rasa malunya hilang. Bisa kita bayangkan. Kita semua pilih, ya, kita izin. Padahal itu adalah karakter Islami yang diajarkan kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten kene hadis dipun dipersebutaken kalian Imam Malik, al-imanu bid'u wa sab'una al-sib'un wa sittuna sib'an. Fa'adruhu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adab anit tariqi wal hayatu subbatun minal iman. Iman itu duweni 70 atau 60 cabang kata Rasulullah. Yang di situ disebutkan wasabahuna au bid'u sabbatun. Jadi punya cabang 70 atau 60. Cabang yang paling tinggi fadluha qaulu la ilaha illallah, yaitu nalikane awak dhewe ngucapno kalimat la ilaha illallah, ora ono ilah kecuali Allah. Saking tingginya kalimat iki, saking tingginya diperintahkan kalian Rasulullah man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Saking muliane kalimat ini, nalikane ana umate utawa hambane Allah Subhanahu wa taala dipanggil karo Allah banjur dhek iso ngakhiri kalame ucapan la ilaha illallah jenenge masuk ora ono ilah, ora ono sing dituku-tuku, ora ono sing diwedeni, orang sing diarep-arep illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhala jannah. Wa hayatu subbatun minal iman. Lalu sing paling rendah yaiku nyinggirno duri utawa halangan ana gone dalan. Amin tori wal haya usubatu minal iman. Lan malu isil ibu satu cabang dari iman yang kita miliki.
Jadi dari 60 sampai 70 cabang yang diceritakan Rasulullah SAW di mana kita setuju, satu bagiannya itu adalah perasaan. Jadi kalau kita itu berbekal satu ini, ya. Jadi kalau malu kita tinggi, itu pertandanya iman kita tinggi. Katanya tentu nemui uang orang tahu mereka beda sing api. Karena apa? Hadis Rasulullah makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sapa wong sing iman kalau Allah nanti akhir mongko itu pemuliaan kepada tamu pertama adalah menghormatinya dengan pakaian yang bagus. Itu bagus. Kadang-kadang langsung oh mana saya kecut kabeh. Makanya perlu ngaji gitu loh. Ya. Kadang-kadang awak dhewe kan biasa ngremehno. Mergo nek gak ngerti hadise. Nggih. Jadi belajar merasa kesusu, boleh sampai ini. Ora usah. Kita nggak dituntut seperti itu. Tapi ilmu yang kamu dengarkan berazamlah, berazam. Niat tono, oh iso lakon. Jadi budal itu boleh ilmu, kok cek nambah amal sing apik. Doa kita di pagi hari, di sore hari. Wahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rizki sing apik, ilmu sing bermanfaat, amalan sing diterima. Kayak apa dua ilmu akeh? Gelare tumpuk-tumpuk gak karu-karuan. Jamaknya atau sebenarnya kali terus. Apa gunanya? Itu tandanya ilmunya tidak barokah. Ilmunya tidak memberi kebaik. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kesaenan. Jadi lek dikeki donya sing barokah, iku keapiane donya iku mung akeh. Dikeki kesehatan sing barokah, sehate iku mung ana manfaate kanggo ibadah. Nggih. Dikeki ilmu sing barokah, begitu oleh langsung diamalno, tandane ilmune barokah. Gak perlu sekolah dhuwur-dhuwur. Walaupun sekolah itu penting, maksud saya itu adalah bukan gelarnya, tapi ilmu yang kita terima itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak penting tambah gelar tambah dhuwur kepangkatnya enggak. Ya penting juga. Ya. Karena itu masalah muslimin rahimahullah. Allah dirasakan wonten kene salah satu hadis pilih Allah dipuji mencintai. Nggih. Allah itu tresnane kaum wong sing punya perasaan malu yang tinggi. Dan Rasulullah itu tingkatannya. Aja cukup gak hadir. Rasulullah itu tingkatannya itu malunya kepada Allah, orang kepada manusia. Ya, ketika kita membahas hadis tentang jima, maaf ya, berhubungan suami istri. Si jenenge berhubungan suami istri kan tempat tertutup. Ya. Kenapa Rasulullah itu menyuruh kita itu menutupkan kain selimut? Karena uang berkono, karena masing-masing. Tapi orang malaikat yang dedepi, orang Gusti Allah sendiri. Jadi tingkatan malunya itu sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah itu malu seakan-akan gak percaya dengan kematian itu sewaktu-waktu nalika duwe-duwe tapi saya kata isi
isek apa kaya-kaya kurang mati dibagikan uang itu sebelum dia awak dhewe orang saya kurang setengah bulan itu terus jangan bocah coba jemput-jemput padahal setengah bulan bukan awak dhewe kurang sampai setengah bulan. Saya teringat di dua tonggo pemain wakil bangun wakil turun mati kaya orang gede cuma bangun makan kok mari kono kan diri mati turun jadi mati mungkin dari kok mati ini apa mau mati ya kalau salah bangun anak kamu mati namun jadi malunya orang yang beriman itu tidak boleh kita mengatakan tingkat di luar, tidak boleh. Tingkatannya itu sudah di atas malaikat. Jadi orang diwasi sapa-sapa. Tapi karena ada malaikat, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata itu. Yu'minuna bil ghaibi, keimanannya kepada yang gaib itu membentengi awake iku tekone rasa malu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayo ini kita terangkan. Tak usah ngomong wong liya ada awak dhewe. Ayo kita malu ketemu orang dalam keadaan tidak baik. Kita malu berbicara begini, ini ngomong ini, kok ini, kakaknya diturut. Omong wis pisan, gak usah dibaleni. Kecuali kalau itu memberikan penjelasan, kaya pulang, bukan baleni pulang, paham? Tak perlu terus. Karena memang tugasnya kita menyampaikan tabligh supaya difahami. Omongnya sudah, omongannya sekali ngomong dan tidak ada guraunya, ya. Rano guyoni. Jadi dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Jadi tadi bentengnya tadi yang sudah dijelaskan sama Rasulullah bahwa haya dan iman itu adalah khurina, sorry. Ojo sampai awak dhewe ngremehno sing jenenge isin iku mang iku padha karo ngremehno imane dhewe. Ya, padha karo ngremehno imane dhewe. Lho imane dhewe kok diremeh. Eksistensi imane iku mang perkara perasaan isin. Oke, dah. Saya kira ini cukup di sini ya, banyak referensi tentang hadis malu ini. Ada lagi hadis yang semakna dengan Qur'an tadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia banyak berkata fil jannah wal bada'u minan syafa'i wal jafa'u finnar. Malu itu bagian dari iman, sedang iman itu tempatnya di surga. Kata Rasulullah, wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Sedang perkataan kotor, dusta, topi, ngomong, itu tabiat yang kasar, tempatnya di neraka. Jadi perkataan yang kasar itu adalah bagian dari tabiat yang tidak baik, dan sesuatu yang tidak baik itu kata Rasul finnar. Panggonane nanggone jangan kowe tadi ta. Kowe pergaulan sehari-hari. Kowe sing kelek wong ana wong sing siji kan nek dipercaya isin perasaannya tinggi,
Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekarang menginjak ke akhlak selanjutnya yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dapatnya banyak ternyata. Malu bukan jadi banyak sekali. Lebih dari 10 saya katakan banyak. Sekarang sifat yang dimiliki oleh akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita teladani setelah malu. Ini hadis agak panjang. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharra sadaqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yajalu rajulu yakdibu wa yataharrar kadiba hatta yaktaba indallahi kadzaban. Saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu piyambake ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian itu selalu berlaku jujur. Alaikum bisidq. Sidik. Ya. Ini sifat yang melekat pada diri semua nabi dan rasul. Ini sifat ini, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu membawa yahdi, menunjuki ilal birr, kepada kebaikan. Jadi wong jujur, sifat kejujuran iku mang selalu wudono karo pemilih iku nang gone keapian. Karena kejujuran ditakoni kodi. Rasulullah pernah suatu saat itu, tapi itu bagian dari sifat kejujuran. Seharusnya di medan peperangan itu ketika mendapatkan sesuatu itu kan tidak boleh diceritakan, terutama sumber air. Ditakoni musuh di sumber air. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpapasan dengan musuh, ya, pada Rasulullah itu mari buang air besar. Rasulullah ditakoni min aina, apa boleh di, kamu dari mana? Rasulullah itu gak cerita no dari kemarin apa boleh kene dari apa tempatnya itu di sini. Tapi Rasulullah itu ngomong, tapi secara diplomatis, ana minal ma, aku teko boleh banyu, menceritakan seakan-akan boleh rumah tetap banyu. Padahal yang dimaksud Rasulullah, saya baca itu seperti itu penjelasan hadisnya. Jadi diplomasi Rasulullah boleh apa anaknya kan mana? Lagi musuh itu malah boleh langsung rono dari banyu. Gak ada air di situ, kok mari buang air. Rasulullah mari buang air, mari diambil, buang air besar. Yang ditanyakan musuh itu selalu di mana sumber air. Tapi Rasulullah menceritakan, saya ini terbuat dari air. Karena benar, padahal di situ tadi gak ada air, ya. Nah,